damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua ketika kita hendak memulai atau mengawali pembangunan gereja HKBP Serpong yang baru ini, kami pilih dari kitab Hagai. Hagai pasal 1, yang pertama ayat ke-1 sampai ke-10, kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-14. Nanti kita lanjutkan dengan pasal kedua ayat 16 sampai 20. Pertama mari kita baca Hagai 1 ayat 1 sampai 10. Demikianlah bunyinya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Kita lanjutkan pasal 2 ayat 16 sampai 20. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan
memberikan berkat. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, apa yang barusan kita baca adalah kisah ketika umat Tuhan pulang dari pembuangan Babel. Bait Allah telah menjadi reruntuhan. Umat Tuhan sibuk membangun rumahnya sendiri. Dan mereka mengatakan, belum waktunya membangun rumah Tuhan, sebab kami masih sibuk membangun rumah kami masing-masing. Tuhan melalui Nabi Hagai menyampaikan kecamannya dan bahkan mengirimkan hukumannya kepada bangsa yang hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri dan membiarkan bait Allah tinggal reruntuhan. Zerubabel dan Yosua, imam besar pada waktu itu, dan sisa dari bangsa Israel tergerak untuk membangun. Dan kemudian, sebagaimana kita baca dalam pasal yang terakhir, Tuhan berjanji memberkati mereka. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari sana sebagai bahan permenungan ketika kita hendak memulai mengawali pembangunan gereja ini yang sudah lama kita doakan dan kita rindukan, kita perjuangkan dengan jerih payah kita? Pertama, pembangunan gereja ini adalah anugerah Tuhan yang sangat mulia dan berharga bagi kita. Sekali lagi, pembangunan gereja ini adalah anugerah Tuhan yang sangat mulia dan berharga bagi kita. Mari kita sambut pembangunan ini sebagai rahmat, undangan, dan kesempatan Tuhan yang mungkin tidak datang dua kali dalam hidup kita. Tidak semua orang diizinkan Tuhan membangun rumah kemuliaannya. Bahkan hambanya Daud yang sangat dikasihinya tidak diizinkannya untuk membangun rumahnya. Apa artinya itu? Ketika jemaat HKBP Serpong diizinkan membangun rumah kemuliaannya, membangun tempat perjumpaannya dengan umatnya, marilah kita camkan ini bukan beban, apalagi kesusahan bagi kita. Jangan ada satu orang pun anggota jemaat yang menganggap ini beban berat, ini kesusahan bagi kami. Kita punya umpama dalam bahasa kita, hacit mulak mangido hacitan mulak mangalehon. Bayangkanlah kalau kita memberi kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan. Itu lebih sakit daripada ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Karena itu pada awal ini, ketika kita hendak memulai kembali pembangunan ini, mari kita membangunnya dengan sukacita. Kenapa? Karena kita anggap ini adalah rahmat dan anugerah Tuhan bagi kita. Semua kita, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia, diundang oleh Tuhan membangun rumahnya. Semua kita dengan berbagai latar belakang profesi. Kita pegawai, pengusaha bengkel, supir angkutan, pedagang kecil, ibu rumah tangga, eksekutif, pensiunan. Dan berbagai kita dalam profesi kita masing-masing diundang untuk berperan dalam pembangunan ini. Dan kita mau mengatakan, terima kasih Tuhan, kau izinkan kami membangun rumah kemuliaan-Mu. Bukan Tuhan yang berterima kasih pada kita, tapi kitalah yang berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau izinkan kami membangun rumah perjumpaan-Mu dengan umat-Mu. Karena itu, kita akan membangunnya dengan kerendahan hati kita, tanpa kecongkakan, tanpa kesombongan. Dan ketika gereja ini nanti selesai dibangun, tidak ada satu orang pun di antara kita yang merasa, termasuk kami pendeta, akulah yang paling berjasa membangunnya. Kepadakulah harus disampaikan semua pujian, terima kasih, dan sanjungan. Kenapa? Karena rumah kesempatan membangun ini hanyalah semata-mata anugerah bagi kita. Yang kedua yang menjadi bahan permenungan kita,
Pembangunan gereja ini adalah tanggung jawab, adalah komitmen kita semua. Saudara-saudara, kami mengulang kembali apa yang pernah kami sampaikan. Tidak ada gereja yang jatuh dari langit, apalagi gereja HKBP. Semua gereja HKBP tumbuh dari bumi, dan tidak tumbuh seperti cendawan di musim hujan, tetapi tumbuh setahap demi setahap melalui proses jerih payah air mata, harapan, semangat, seperti juga yang kita saksikan dan kita alami di Serpong ini. Karena itu kalau kita katakan pembangunan gereja ini adalah komitmen dan tanggung jawab bersama, itu menunjuk kepada waktu bertahun-tahun. Bukan komitmen 1 hari, 2 hari, bukan komitmen 1 bulan, 2 bulan, tetapi komitmen bertahun-tahun yang terus-menerus disambungkan, diteruskan. Karena itulah kita sepakat bahwa batu yang kita pakai mengawali kembali pembangunan ini adalah batu yang digunakan oleh jemaat HKBP Serpong membangun gereja yang sangat sederhana, tetapi yang membuat kita bahagia selama ini. Batu-batu kali yang ada di sini diambil dari belakang altar. Itu adalah simbol bahwa gereja ini bukan mulai dari titik nol, tetapi kita meneruskannya kembali. Dan untuk itu, kami mengajak kita di awal pembangunan ini menyegarkan kembali komitmen dan tanggung jawab kita. Minimal 5 hal. Pertama, kita komit dan bertanggung jawab. Gereja ini akan mengakui dan mensyukuri sejarahnya. Dan salah satu pengakuan kita akan sejarah gereja yang panjang ini adalah kita memakai secara simbolik apa yang ada dalam gereja yang lama untuk meneruskan kembali perjalanan. Yang kedua, kita komit bahwa gereja ini akan dibangun dengan baik, dengan terencana, dengan rapi dan transparan. Untuk itulah kita sudah sepakat, bahkan rapat Huria mengambil keputusan bahwa gereja ini harus dibangun dengan sistem tender. Sebagai bagian dari komitmen kita akan perencanaan, akan kerapihan dan transparansi. Yang ketiga, kita komit gereja ini harus tetap asri. Karena itu tema pesta pembangunan kita besok adalah membangun dan menanam. Yeremia 1 ayat 10. Kenapa? Selain membangun, kita diingatkan bahwa kita juga harus menanam. Dan memelihara tentu pohon-pohon yang ada, yang membuat kita merasa asri, teduh, dan mengingat akan kebesaran Tuhan. Yang keempat, kita komit bahwa gereja ini dibangun oleh semua warga. Kita tidak akan izinkan gereja ini dibangun oleh 2 orang atau 3 orang saja, 5 orang saja. Tetapi gereja ini harus dibangun oleh semua warga, besar dan kecil. Karena itulah, salah satu tanda dari situ, kita membagi-bagikan tabungan atau celengan kepada semua warga. Itu adalah sebuah tanda yang sangat jelas yang mau kita katakan kepada semua orang dan kepada diri kita. Semua orang ikut membangun gereja ini. Bukan hanya yang besar, tetapi juga yang kecil. Bukan hanya yang kecil, tapi juga yang besar. Dan yang terakhir, kita komit bahwa gereja yang dibangun ini akan tetap komit kepada anak-anak dan kepada orang tua dan kepada orang susah. Sebagaimana tergambar dalam rencana arsitek, supaya orang yang datang jalan kaki juga sejak awal begitu masuk pintu gerbang, dia merasa diterima di rumah ini. Supaya orang yang naik sepeda, naik motor juga sejak awal begitu masuk pintu gerbang, dia merasa dia bukan orang yang dinomorduakan di rumah yang dimuliakan ini. Ketika dia merasa sudah lanjut usia, dia merasa juga dia bukan disingkirkan atau dibiarkan.
Karena itulah kita tuangkan komitmen itu dengan sejumlah rencana dan program kita. Dan kita komit, walaupun kita membangun, Gereja HKBP Serpong tidak akan pernah mengatakan tidak kepada orang yang susah. Dan kita sudah sepakat di Parhalado, kita tidak akan seperti beberapa gereja yang lain yang tanpa rasa bersalah mengatakan kepada jemaat-jemaat yang susah, kami lagi sibuk membangun. Dengan demikian, ketika kita mengawali pembangunan ini, marilah kita membaharui kembali komitmen dan tanggung jawab itu. Termasuk tanggung jawab kita untuk menyediakan bahan-bahan pembangunan dari rumahnya ini. Saudara-saudara, tantangan yang terbesar bagi kita dalam membangun gereja ini bukanlah dari luar, tetapi keputusasaan, keraguan-raguan, kegamangan yang ada dari dalam hati kita. Karena itu mari pertama-tama kita lawan keputusasaan, ketidakpercayaan, keraguan-raguan yang ada dalam hati kita, supaya kita awali kembali pembangunan ini dengan penuh semangat. Sehingga kita tidak mengatakan seperti umat Israel pada zaman dahulu, kami sedang sibuk membangun rumah kami, nantilah itu membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga dan terakhir, sebagaimana kita baca tadi, pembangunan gereja ini adalah berkat bagi kita. Tuhan menjanjikan berkat-Nya kepada kita yang bersedia membangun rumah-Nya. Tidak salah bila pada kesempatan ini kita mengingat tantangan Tuhan di Maleakhi 3:10. Tuhan pernah menantang umat-Nya di Maleakhi 3:10. Sampaikanlah 1/10 dari berkat yang kucurahkan padamu, maka aku akan melipat gandakannya kembali. Itu bukan kewajiban, bukan perintah, tetapi tantangan Tuhan kepada orang-orang yang beriman. Saudara-saudara, karena itu pada hari ini, mari kita baharui kembali bahwa kitalah yang bertanggung jawab menyediakan bahan pembangunan gereja ini. Dan kami mengajak kita, sesudah khotbah ini kita akan kumpulkan persembahan. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan penuh kesengajaan dan kesadaran, sebagai bagian dari keseriusan kita membangun rumah ini. Diperlukan 6-7 miliar. Tidak harus kita kumpulkan hari ini, tetapi kita harus serius bahwa dana sebesar itu dengan kepercayaan kepada Tuhan akan kita cari dan kita usahakan. Karena itu kami memberanikan diri mengatakan, jangan tanya dan jangan hitung berapa yang pernah saudara berikan pada Tuhan pada gereja ini. Jangan tanya dan jangan hitung berapa yang saudara dan saya pernah berikan pada gereja ini. Karena semua orang bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi tanyalah berapa yang belum saudara berikan pada gereja ini. Berapa hutang saudara kepada Tuhan? Berapa hutang saya kepada Tuhan? Tanyalah itu. Sebab biasanya orang bertanya, apalagi kita dari komunitas Batak, Desedia di Leon. Pertanyaannya harus dibalik, berapa yang belum dikasih? Dan mulailah kasih itu mulai hari ini, besok, minggu depan. Mulai minggu depan, formulir janji iman akan dibagikan lagi bagi kita. Sekali lagi bukan soal jumlah, tetapi kami berani mengatakan sebagai pendeta yang sudah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saudara-saudara di sini 4 tahun lebih. Saya lebih menghargai orang yang memberikan janji iman 10.000, 5.000 tiap bulan selama 1 tahun atau 2 tahun, daripada orang yang tak berani berjanji sedikit pun. Sekali lagi saya berani mengatakan, saya lebih respect kepada orang yang memberikan inilah janjiku 10.000 setiap bulan selama 1 tahun atau 2 tahun, daripada orang yang sama sekali tak mau berjanji. Kenapa? Karena pembangunan ini tidak bisa dilakukan tanpa janji, tanpa komitmen. Melimpahlah berkat atas semua jemaat HKBP Serpong. Melimpahlah berkat atas semua jemaat HKBP Serpong. Lihatlah
janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan pembangunan kita sia-sia. Dan Dia tidak pernah lupa kepada orang-orang yang komit memuliakan nama-Nya. Amin. Terima kasih Allah. Dengan rasa takut dan gentar, rasa syukur kepadamu, kami siap untuk memulai pembangunan gereja-Mu. Kami syukuri Tuhan, gereja yang sangat sederhana, namun sangat nyaman, sangat membahagiakan hati kami selama bertahun-tahun ini. Karena kondisi fisiknya dan pertambahan jemaat dan kebutuhan pelayanan, kami membutuhkan gereja yang lebih besar, lebih kuat. Dan kami akan memulai pembangunan itu dengan IMB yang kami peroleh dari pemerintah kami. Dan terlebih dengan rahmat Tuhan. Rendahkanlah hati kami, kuduskanlah kami, tuluskanlah, murnikanlah hati kami untuk melakukan pembangunan ini. Ya Tuhan, jikalau bukan Engkau yang membangun rumah-Mu, sia-sialah kami yang berjerih payah. Karena itu kami mau Kau sendirilah Tuhan yang membangun gereja-Mu, dan pakailah kami menjadi alat-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami berjanji, kemuliaan hanyalah milik Tuhan. Cukuplah bagi kami damai sejahtera, sukacita, rahmat, kehidupan. Tetapi kemuliaan akan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati kontraktor yang telah kami tunjuk, PT Intraco Lestari, dan semua tukangnya, untuk melakukan pembangunan ini. Jauhkan mara bahaya, berikan kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia pembangunan. Berkatilah saudara-saudara kami yang telah menyerahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memikirkan dan melaksanakan pembangunan ini. Berikan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi keluarga mereka, bagi anak-anak mereka, bagi pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami. Berkati pekerjaan, profesi, dan bisnis, dan semua yang kami lakukan. Supaya Tuhan, kami lebih hidup sejahtera, dan lebih banyak yang bisa kami lakukan secara nyata untuk meneruskan pembangunan ini. Berkati pesta yang kami rancang besok. Berikan kami hari yang cerah seperti Kau memberikan hari yang cerah pada kami hari ini. Berikan kedamaian, ketenangan, dan berkatilah seluruh masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang sedang bergumul. Biarlah berkat Tuhan secara khusus kepada mereka, dan lawatlah mereka. Demi nama Kristus, satukan hati kami ya Tuhan. Amin.